Assalamualaikum, selamat datang kepada rekan-rekan mahasiswa. Pada materi pembelajaran kita, kita masih akan membahas bab 2. Sebelumnya kita juga membahas bab 2 menganalisis transaksi, tetapi di part sebelumnya yang kita bahas itu adalah tentang mulai dari pembuatan akun sampai ke jurnal, kemudian ke buku besar. Nah, yang ini adalah lanjutan dari part tersebut, menganalisis transaksi dengan pokok spesifiknya adalah daftar saldo. Masih bersama saya Desiani Umar. Sebelum kita masuk kepada topik yang akan kita bahas hari ini tentang daftar saldo, Ibu ingin mereview kembali apa-apa yang sudah kita pelajari pada materi-materi sebelumnya. Jadi untuk pengantar akuntansi 1 ini diharapkan tujuan dari mata pelajaran yaitu diharapkan mahasiswa pada akhir perkuliahan nanti akan mampu membuat laporan keuangan dengan baik dan benar. Jadi membuat laporan keuangan itu ada siklusnya atau ada langkah-langkah dalam pembuatan laporan keuangan. Nah, ini langkah-langkah ini yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya. Dimulai dari awal itu persamaan akuntansi, kemudian kita persamaan akuntansi, kemudian nanti kita mulai membuat langkah-langkah dalam laporan keuangannya. Ada analisis transaksi, jurnal, kemudian buku besar. Mari kita review kembali apa yang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan jika yang lupa atau masih belum paham, bisa paham pada materi kali ini. Jadi langkah-langkah untuk membuat laporan keuangan itu yang pertama adalah kita analisis dulu transaksi. Transaksi itu adalah kejadian-kejadian ekonomi yang bersifat ekonomi yang terjadi pada perusahaan. Kemudian kita setelah analisis transaksi dilaksanakan, kita lakukan jurnal. Setelah jurnal selesai, kemudian ayat jurnal yang kita buat tadi itu akan kita posting ke buku besar, yang ketiga buku besar. Dan yang keempat, yang terakhir adalah kita baru bikin daftar saldo. Dari daftar saldo ini nanti kita baru akan membahas di bab selanjutnya. Nah, analisis transaksi itu kita memeriksa transaksi dengan memeriksa transaksi dengan mencocokkannya dengan bukti transaksi. Jadi setiap transaksi itu yang ada di perusahaan harus disertai dengan bukti transaksi. Kemudian setelah selesai dianalisis transaksi, sudah oke transaksinya, kemudian transaksi tersebut akan kita jurnal. Jurnal itu transaksi yang terjadi di perusahaan dicatat dalam jurnal. Jurnal dicatat berdasarkan aturan debit dan kredit berdasarkan saldo normal. Mudah-mudahan saudara masih ingat aturan debitnya. Jadi saldo aturan debit kredit itu berdasarkan saldo normal itu seperti sudah ada rumusnya. Misalnya aset jika bertambah itu di debit, utang jika bertambah itu di kredit, modal jika bertambah itu di kredit. Kalau sebaliknya menurun, berarti di sisi sebelahnya. Kan akuntansi itu ada debit dan kredit. Debit, kredit. Jadi bertambah jika bertambah di debit, berarti berkurang di kredit. Jika bertambah di kredit, berarti berkurang di debit. Jika bertambah di debit, berkurang di kredit. Begitu. Nah, nanti di slide selanjutnya akan ditampilkan kembali bagaimana saldo normal itu. Berarti ini seperti rumus, seharusnya dihafal, tetapi jika dihafal takutnya lupa, dilogikakan lebih baik. Atau sering berlatih sehingga saldo normal itu tidak perlu dihafal tapi langsung ingat saja dalam kepala. Kemudian buku besar. Buku besar ini adalah isinya berasal dari ayat jurnal atau yang di langkah 2. Jadi kan di nomor 2 kita tadi bikin ayat jurnal. Misalnya kas di debit, kemudian di kreditnya adalah piutang. Berarti nanti yang jurnal kas pada piutang tersebut akan kita pindahkan ke buku besar, kepada buku besar. Jadi ayat yang dari nomor 2 pindah kepada nomor 3. Buku besar itu bisa berbentuk akun T,
yang paling mudah itu berbentuk akun T, 2 kolom dan 4 kolom. Buku besar dibuat berbentuk akun yang berasal dari ayat jurnal. Nah, itu tadi berasal dari ayat jurnal yang ada dari nomor 2. Kita bahas satu-satu ya. Tadi kan analisis langkah, kita akan mereview langkah-langkah dalam membuat laporan keuangan. Satu tadi analisis transaksi. Yang penting apakah transaksinya itu disertai dengan bukti transaksi dan berhubungan dengan kegiatan ekonomi perusahaan ya. Kemudian yang kedua adalah jurnal. Nah, ini contoh jurnal. Jika ada yang tidak tahu bagaimana bikin jurnal, ini dia. Bahan habis pakai 1.300.000, utang usaha 1.300.000. Bahan habis pakai itu artinya diletakkan di debit. Saudara tidak perlu lagi menulis debit pada bahan habis pakai. Karena jika dijorokkan, kan bahan habis pakai itu ditulis tidak sejajar dengan utang usaha. Utang usaha ditulis lebih ke dalam, lebih menjorok ke dalam. Angkanya juga kan 1.300.000 tidak sama angka bahan habis pakai 1.300.000 dengan angka habis pakai utang usaha yang 1.300.000, tidak sama. Nah, itu dijorokkan, jadi nampak bedanya. Jadi karena sistem penjorokan ini, kita tidak perlu lagi memberi keterangan debit bahan habis pakai, kredit utang usaha. Cukup ditulis saja bahan habis pakai, utang usaha dengan penjorokan. Para pembaca laporan keuangan sudah tahu kalau bahan habis pakai ini artinya di debit, utang usaha itu artinya di kredit. Nah, ini contoh yang kedua, kas pada piutang. Dijorokkan kan, kas agak keluar, piutang agak ke dalam. Kemudian angkanya yang 2 juta juga tidak disamakan, tidak sejajar antara angka 2 juta kas dengan angka 2 juta piutang. Nah, yang perlu diingat adalah ayat jurnal ini. Bagaimana cara kita bisa membuat kas pada piutang, bahan pakai pada utang usaha? Ini diletakkannya berdasarkan aturan debit kredit berdasarkan saldo normal akun. Kenapa utang usaha itu diletakkan di kredit? Kenapa tidak di debit? Kenapa kas itu diletakkan di debit, tidak di kredit? Itu berdasarkan aturan debit kredit berdasarkan saldo normal akun. Bagi yang lupa yang mana itu saldo normal akun, atau bagi yang masih belum paham yang mana saldo normal akun, ini Ibu tampilkan kembali. Nah, ini ada aset, liabilitas sama dengan ekuitas. Jadi kalau bahasa mudanya itu tuh induk dari masing-masing induk. Jadi ada 3 induk. Kemudian aset ini nanti anaknya ada, liabilitas nanti ada anaknya ada, ekuitas ini punya kelompok yang lebih besar lagi. Jadi dia prive, ada pendapatan, ada beban, itu terletak di bawah ekuitas. Nah, yang berwarna abu-abu, itu misalnya aset. Yang berwarna abu-abu itu berarti menandakan bahwa aset itu jika bertambah di debit. Berarti otomatis kalau berkurang sebelahnya kredit. Jadi jika aset itu kan kemarin sebelumnya silakan dilihat kembali ada anggotanya. Misalnya kas, persediaan, piutang, bahan habis pakai, peralatan, tanah, investasi dan lain-lain. Berarti jika salah satu anggota aset itu bertambah, maka dia akan terletak di sebelah debit yang abu-abu. Kemudian berkurang di sebelah kredit. Nah, kemudian hutang, liabilitas. Liabilitas ini juga punya anggota. Anggotanya terdiri dari utang usaha, utang dagang, nanti dan lain-lain, bisa juga berupa wesel ya. Nah, jika dia bertambah, yang di abu-abu di bawah liabilitas, kalau aset tadi kan yang di bawahnya tadi kan di debit tuh, yang berwarna abu-abu. Nah, kalau liabilitas atau utang itu lihat di kolom yang warna abu-abunya, jika dia bertambah itu tidak di kredit. Itu bukan tidak di debit tapi di kredit. Sekali lagi Ibu ulangi, liabilitas itu bertambah di kredit. Otomatis jika berkurang berarti di debit. Nah, ini kan ada saldonya nih. Lalu nanti setelah selesai, setelah
selesai, misalnya nih kita menghitung di bulan Agustus. Setelah selesai di bulan Agustus itu, nanti kita akan menghitung berapa saldo akhir dari masing-masing akun. Misalnya aset saldo akhirnya nanti itu debit dikurang kredit, kemudian berapa dapatnya diletakkan di saldo normalnya. Makanya kalau digambar, dibikin saldo di bawahnya kan diletakkan di tempat yang berwarna abu-abu. Nah, kalau hutang, debit, kreditnya nanti dikurang debit, nanti berapa hasilnya, penyelisihannya diletakkan di bawah kolom kredit, karena saldo normalnya di sana. Berarti peletakan saldo akhirnya juga didasarkan kepada saldo normal. Jadi, saldo normal ini memang harus saudara pahami, saudara hafal, saudara ingat-ingat. Karena kalau salah dalam peletakan saldo normalnya, berarti salah sampai ke bawah. Kemudian ekuitas pemilik atau modal itu jika bertambah, lihat yang abu-abu ya, bertambah maka dia akan di kredit, otomatis berkurang di debit. Nah, kemudian nanti di akhir periodenya akan diselisihkan, selisihnya nanti diletakkan di saldo normalnya, berarti di mana tadi? Di kredit. Kemudian begitu juga untuk prive saldo normalnya dilihat di yang abu-abu, prive saldo normalnya di debit. Diselisihkan jika ada nanti di saldonya di kredit, debit dikurang kredit, selisih penggunaan debit dan kredit diletakkan di debit. Kemudian begitu untuk pendapatan dan beban. Selesai di jurnal, kemudian kita masuk langkah ketiga, buku besar. Analisis transaksi, jurnal. Yang ketiga adalah buku besar, langkah-langkah dalam membuat laporan keuangan. Jadi tadi buku besar itu berasal dari ayat jurnal yang berasal dari ayat jurnal yang ada di nomor 2 kan. Nomor 2 kan jurnal, berarti nanti jurnal itu diposting ke buku besar. Yang diposting itu ayat jurnal yang berasal dari jurnal yang ada di nomor 2 tadi. Nah, bentuk buku besar itu ada 3, bentuk akun T. Ini adalah bentuk akun yang paling sederhana, paling mudah. Jadi bisa dilihat ini dicontohkan kas, akun kas. Di sisi kredit, di sisi debit. Nah, itu misalnya A, ditulis A kan, berarti untuk donasi A, misalnya diterima kas, itu A contohnya, makanya tulis debit. Kalau yang di kredit ini berarti kalau untuk kas transaksi keluarnya mengurangi, mungkin melakukan pembayaran atau membeli sesuatu, maka ada transaksi yang di sebelah kredit. Nah, bagaimana cara menghitung sisanya tadi? Ditotalkan debit, ditotalkan kredit, kemudian diselisihkan di antara keduanya. Selisihnya 18.035 itu diletakkan di debit karena saldo normal kas itu di debit. Kemudian ini adalah bentuk yang 2 kolom. Akunnya kan itu akun kas. Kan kalau buku besar ini penggolongan pencatatan ayat jurnal itu didasarkan kepada ayat jurnalnya masing-masing yang sejenis. Kalau kas berarti masuk kepada kas. Kalau piutang masuk nanti ke dalam akun piutang. Kalau persediaan yang ayat jurnalnya masuk ke persediaan, utang usaha masuk ke utang usaha. Kemudian ini adalah yang berbentuk 4 kolom. Sebetulnya sama saja, silakan saudara pilih saja mana yang menurut saudara yang saudara rasa lebih mudah dalam memahaminya. Agar lebih memahami proses dari jurnal, kemudian ke posting ke buku besar, ini diilustrasikan kembali. Jadi kan tadi ada tahapnya jurnal, buku besar, teorinya tadi sudah dijelaskan. Sekarang kita praktekkan ke dalam pembuatannya lagi. Nah, yang di atas itu adalah jurnal. Asuransi dibayar di muka, di debit, pada kas, di kredit. Ini terjadi keterangannya di bawah tuh, membayar premi untuk polis asuransi 2 tahun. Nah, kemudian ini yang jurnal kan langkah kedua. Dari langkah kedua kan nanti kita masuk ke langkah ketiga, yaitu posting ke buku besar. Berarti ada 2 ayat jurnal di sini kan, ada asuransi dibayar di muka
dan ada ayat jurnal untuk kas. Berarti satu-satu kita bikin, jangan digabung-gabung karena dia berbeda. Jadi akunnya nanti disesuaikan yang sejenis, baru nanti dimasukkan dia ke akun yang sejenis tersebut. Kalau ini berarti kita masukkan ke akun asuransi dibayar di muka. Lihat yang di panah-panah orange, itu kan angkanya 2.400. Kalau di jurnal angkanya di debit kan 2.400. Berarti nanti kalau mau pindahkan ke buku besar atau posting ke buku besar, kalau dia di debit tetap di debit kembali. Kalau seandainya dia di kredit di buku besar, di jurnal di kredit di buku besar, berarti tetap dia diletakkan di sebelah kredit. Karena di soal ini dia berada di sebelah debit, maka jurnalnya di sebelah debit, maka pemustingannya atau pemindahannya ke buku besar juga diletakkan di sebelah debit, yaitu 2.400 seperti yang panah-panah orange. Kemudian tadi udah kan yang asuransi dibayar di muka. Kemudian untuk kas lagi, berarti kita pindahkan ke ini masih soal yang sama nih. Berarti tadi kan sudah yang satu asuransi dibayar muka selesai di soal awal. Kemudian soal yang kedua lagi untuk kas kemudian kita pindahkan pula ke akun kas atau buku besar kas. Kas kan letaknya di kredit sebesar 400. Nah, itu dia. Sebesar kas dipindahkan sebesar 400. Yang 2000 itu berarti transaksi sebelumnya ya. Berarti ini transaksi kita 400 pada tanggal 1 Desember. Kalau yang 2000 di atas angka 400 itu transaksi tanggal 30 November. Ini transaksi kita kan tanggal 1 Desember 400. Letaknya di jurnal di kredit, dipindahkan ke buku besar, kembali dia di kredit. Nah, terakhir kita masuk langkah keempat. Kita masih ini tahap terakhir dari pertemuan kita pada minggu ini. Jadi tadi sudah analisis transaksi, jurnal, bukti transaksi, dan ini yang terakhir langkah keempat, daftar saldo. Daftar saldo dapat digunakan untuk mendeteksi kesalahan pada posting debit dan kredit dari jurnal ke dalam buku besar. Jadi, daftar saldo ini bisa melihat jika ada kesalahan ketika kita memposting debit dan kredit yang berasal dari jurnal ke buku besar. Jadi, bisa nanti dilihat kesalahannya dalam daftar saldo. Akuntansi sistem jurnal berpasangan mewajibkan kesamaan jumlah debit dan kredit. Nah, berarti akuntansi sistem jurnal berpasangan ini mewajibkan daftar saldo itu harus sama antara debit, jumlah debit dan jumlah kreditnya nanti. Nanti kan di akhir setelah kita masukkan semua akun-akunnya, kemudian nanti akan kita totalkan ke bawah. Lalu antara debit dan kredit harus sama, itu menandakan bahwa dia sudah benar. Daftar saldo mengecek kesamaan jumlah debit dan kredit. Nah, dengan daftar saldo kita bisa tahu berapa jumlah debit dan berapa jumlah kredit dari laporan keuangan kita nanti. Kita masuk ke tahapan penyiapan daftar saldo. Jadi ada langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk membuat daftar saldo. Yang pertama, tulis nama perusahaan diikuti dengan judul laporan daftar saldo dan tanggal penyiapan daftar saldo. Jadi tulis dulu nama perusahaannya, nanti diikuti judul laporan daftar saldonya, kemudian tanggalnya. Nanti akan kita ilustrasikan. Kemudian langkah yang kedua, tulis akun-akun dari buku besar dan masukkan saldo debit dan kredit ke dalam kolom debit atau kolom kredit daftar saldo. Jadi kalau kan tadi ada 4 tahapannya, analisis transaksi, jurnal, buku besar sama daftar saldo. Jadi dia berkelanjutan. Analisis itu nanti akan dimasukkan ke jurnal, ke langkah kedua. Kemudian langkah kedua itu jurnal akan dipindahkan ke langkah ketiga, buku besar. Buku besar nanti akan dipindahkan ke langkah keempat, yaitu daftar saldo. Jadi akun-akun yang berasal dari buku besar atau langkah ketiga akan dimasukkan ke saldo yang ada pada kolom debit dan kredit. Kan daftar saldo ini ada kolom debit dan kreditnya. Nah, kolom debit dan kredit itu berasal angka-angkanya dan akun-akunnya berasal dari buku besar yang ada pada langkah ketiga.
jumlahkan kolom debit dan kredit dalam daftar saldo. Setelah kita tulis nih akun-akun apa saja, misalnya kas, piutang, perlengkapan, utang, modal. Kemudian kita tulis angka-angkanya sesuai dengan yang ada di buku besar. Kemudian nanti akan kita totalkan, jumlahkan kolom debit dan kreditnya masing-masing daftar saldo, masing-masing akun yang ada dalam daftar saldo tersebut. Jadi di sebelah debit berapa, di sebelah kredit nanti juga dijumlahkan. Periksa jumlah kolom debit harus sama dengan kolom kredit. Nah, setelah kita jumlahkan atau kita totalkan kolom debit dan kredit, total kolom debit dan kredit itu harus sama angkanya. Barulah laporan keuangan, barulah daftar saldo kita bisa dikatakan benar. Kemudian tadi kan kita bahas tentang tahapan penyiapan daftar saldo. Ini adalah Ibu tampilkan contoh bagaimana bentuk daftar saldo. Ini daftar saldo disesuaikan kan tadi ada 4 langkah tuh. Nah, ini langkah yang pertama, menuliskan nama perusahaan diikuti dengan judul laporan daftar saldo dan tanggal penyiapan daftar saldo. Nah, yang kedua, ini adalah akun-akun yang berasal dari buku besar. Bisa dilihat ya, mulai dari kas, piutang, nanti terakhir sampai ke beban-beban. Kemudian yang langkah ketiga dan keempat, menjumlahkan kolom debit dan kredit dan memastikan bahwa kolom debit dan kredit itu nilainya sama. Ada pembahasan selanjutnya adalah kesalahan yang mempengaruhi daftar saldo, kemudian kesalahan yang tidak mempengaruhi daftar saldo. Ini berupa bacaan saja, bisa saudara lihat pada buku Waren di halaman 74 dan di halaman 75. Silahkan dibaca dan dipahami saja. Jika poin yang dianggap penting, kemudian silahkan dicatat. Jadi ini tidak Ibu jelaskan lagi pada slide ini, pada materi ini Ibu anggap saudara mampu untuk membacanya pada buku. Nah, selesailah kuliah kita pada hari ini. Kita membahas yang terakhir adalah tentang daftar saldo. Kemudian tadi juga direview mulai dari analisis transaksi, jurnal, buku besar, dan daftar saldo. Ibu harapkan kuliah pada pertemuan minggu ini bermanfaat untuk kita semua. Kemudian minggu depan akan kita lanjutkan materi kita pada proses penyesuaian. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.